data waktu SMP, ternyata nama bapaknya Haji Samun. Ini yang bener, yang bener. Nggak jelas kok nasab dia nggak jelas. Mau ngerecokin nasab Pak Alwi, iya, lu urus nasab lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini Bapak Rizik Syihab marah-marah di depan jamaahnya dan mencaci maki, yaitu Kiai Imad Al-Bantani, di mana Kiai Imaduddin Al-Bantani ini meneliti nasab, yaitu Habib-Habib yang ada di Indonesia ini, yang mereka ini katanya bersambung kepada Rasulullah SAW. Namun ketika Kiai Imad ini meneliti berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, bahkan tes DNA, ternyata mereka ini terputus dari Rasulullah SAW. Nah, maka dari itu Bapak Rizik Syihab ini marah-marah di depan jamaahnya, dan saya lihat apa yang diucapkan oleh Bapak Rizik Syihab ini tentang terkait masalah tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini tidak mampu untuk membalasnya, tidak mampu untuk membantahnya. Hanya omongan-omongan, hanya marah-marah yang mereka sampaikan kepada jamaahnya. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak video selengkapnya. Tahu-tahu ada gerombolan mengadu domba. Iye, Imad bin Sarman. Tapi dia posting, dia bilang saya bukan Imad bin Sarman, tapi ayah saya bernama Sarmana. Tapi dia nulisnya Imad bin Utsman. Tahu-tahu kita dapat data waktu SMP, ternyata nama bapaknya Haji Samun. Ini yang bener, yang bener. Nggak jelas kok nasab dia nggak jelas. Mau ngerecokin nasab Pak Alwi, iya, lu urus nasab lu. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Yang bener yang mana tuh? Bin Sarman, bin Sarmana, saudara. Apa bin Utsman? Bin apa, saudara? Apa kemudian yang terakhir bin Samun, bin apa, bin apa? Tapi gue nggak mau peduli, lu mau bin tikus kek? Bukan urusan gue. Saudara, dia mau kritik nasab silakan, pakai ilmu nasab. Dia mau kritik nasab silakan, perhatikan pendapat ulama-ulama terdahulu. Saudara, ini nasab Pak Alwi ini, Pak Bu ya, itu bukan hanya sabitun bisyuhra wal istifadah, bukan hanya ditetapkan dengan kemasyhuran, kepopuleran yang sudah turun-temurun di tengah umat. Akan tetapi sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah di Mesir sana beberapa bulan yang lalu, saudara tanya tentang nasab Pak Alwi, Syekh Ali Jum'ah menjawab bahwa nasab Pak Alwi sabitun bil ijma', bahwa nasab Pak Alwi itu sudah ditetapkan secara sah melalui ijma'. Nggak ada ulama Ahlus Sunnah yang kutak-atik itu, saudara, nggak ada di seluruh dunia. Bahkan saudara, lebih dari 100 ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan pernyataan bahwa nasab Pak Alwi, saudara, akurat, sah. Nggak ada ulama mengatakan tidak sah, saudara. Tapi si Imad jawab, walaupun ulama sedunia mengakui nasab Pak Alwi, saya tetap tidak mengakui. Kadal kebon. Itu namanya bukan mau dialog kalau begitu, betul? Kalau dialog itu, saudara, seperti Imam Syafi'i, saudara mengatakan, saya senang berdialog dengan orang, dan saya berharap kalau berdialog dengan orang, bukan saya berharap saya menang, tapi saya berharap lawan dialog saya berhasil menyadarkan saya tentang kebenaran dia. Subhanallah. Jadi dulu ulama-ulama kalau dialog, saudara, dia keluarkan hujah, ulama lain keluarkan hujah. Mana hujah terkuat itu yang diambil, saudara. Bukan pokoknya, ini kan pokoknya. Walaupun ulama sukunya mengakui, saya pokoknya nggak mengakuin. Ini kalau begini lu diskusi sama kebo yang nggak bisa jawab, betul, betul, betul. Ada yang nanya saya, Habib, kenapa ini Imad begini modelnya? Saya juga bingung. Saya pelajari kenapa ya, kok ada makhluk seperti ini. Saya pelajari, saya mau tahu sudah. Selidik punya selidik, ini muridnya siapa? Oh, ternyata gurunya yang bisa ngomong sama semut. Ya pantas gurunya edan, muridnya sablang. Lu tahu yang bisa ngomong sama semut? Makoni lakoni, makoni lakoni. Lu ngomong makoni lakoni doang.
Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Emang di zaman-zaman kacau sudah. Ini zaman mau bukti. Mau bukti. Betul. Ada artis dangdut jadi ahli nasab. Tahu belajar di mana? Ini dia belajar mengitar kali. Kacau tidak? Udah gitu pakai ceramah jadi mufti. Saya hakul yakin bahwa nasab alwi batal. Unyil. Udah kacau gak? Kacau tidak? Kacau. Ada lagi yang lebih kacau. Pakar ikan nila ngakut pakar ahli nasab. Dia bilang dia ahli DNA, dia mau selidiki DNA nasab Ba'alwi. Dia sebetulnya bukan pakar DNA, pakar ikan nila. Lu tahu ikan nila? Saya bingung kok pakar ikan nila biasa nasab, bicara DNA. Oh, dia mau selidiki DNA-nya ikan nila. Udah kacau, udah segitu aja ceramahnya ya. Udah lanjut. Astagfirullah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya, Bapak Rizik Syihab ini marah-marah di depan jamaahnya karena tesnya Kiai Mat ini membatalkan yaitu nasab Alawi. Namun kalau saya tangkap ya teman-teman ya, tentang ucapan-ucapan yang diucapkan oleh Bapak Rizik Syihab di depan jamaahnya, ini malah menunjukkan ya Bapak Rizik Syihab ini tidak ilmiah sama sekali ya. Jadi malah yang lebih ilmiah ini adalah Kiai Madudin Al-Bantani ya teman-teman ya. Karena kalau saya lihat ya ceramah dari Bapak Kiai Madudin Al-Bantani ini ketika membahas nasab Alawi ya, itu bukan karena ya hawa nafsu, melainkan yaitu dengan kitab secara ilmiah, kitab nasab, kitab sezaman. Bahkan Ustadz Profesor Menahem Ali itu juga mengatakan bahwasanya manuskrip ya, jadi nama Ubaidillah itu tidak ada di zamannya. Profesor Menahem Ali ini adalah ahli filolog ya. Tidak ditemukan manuskrip yaitu nama Ubaidillah ya. Tapi kenapa ya kok Bapak Rizik Syihab ini ketika membantah ya tidak ilmiah sekali. Lalu kemudian seperti ya Bang Haji Roma Irama mengatakan ya bahwasanya saya hakul yakin. Karena apa teman-teman ya, Bang Haji Roma Irama itu ketika di dalam podcastnya itu mendatangkan yaitu pakar nasab ya, ahli nasab, lalu kemudian tes DNA seperti Dr. Sugeng ya, lalu kemudian filolog seperti Profesor Menahem Ali. Jadi kurang bukti apa lagi ya teman-teman ya. Ya maka dari itu dikumpulkan nih ya Bang Haji Roma Irama semuanya, dan Bang Haji Roma Irama hakul yakin bahwasanya nasab Alawi ini terputus. Jadi memang Bang Haji Roma Irama itu bukan pakar nasab. Jadi jangan salah paham ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita langsung saja ya, mari kita simak bagaimana tanggapan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Oke, mari kita simak videonya. Ada orang-orang yang mengambil kurba, merampok makna kurba untuk diri mereka yang ada sekarang. Katanya wajib menghormati habaib berdasarkan ayat kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Di mana istidlalnya tajlma? Dari mana orang yang beristidlal dengan ayat kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, kemudian al-qurbanya dibelokkan kepada habaib? Emang habaibnya siapa? Turunan Nabi katanya. Kata siapa? Turunan Nabi itu harus bisa diverifikasi berdasarkan 1 kitab nasab, 2 kitab sejarah, 3 tes DNA. Kitab nasab putus, tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat habaib ini sebagai keturunan Nabi sampai mereka mengaku di abad 9. Tidak ada. Kitab sejarah tidak ada susunan nama-nama dari leluhur mereka para habaib ini yang dicatat dalam sejarah. Mereka bikin sendiri sejarah-sejarah mereka. Katanya seorang imam, seorang mujtahid mutlak, seorang waliullah. Tapi ketika diteliti di dalam kitab-kitab yang ada pada zamannya masing-masing, tidak ada. Secara tes DNA melenceng kemana-mana. Tes DNA-nya keluarga Nabi yang ada sekarang keturunan J1, dia tes DNA-nya G,
golf, gatel. Lalu mereka mengaku turunan Nabi berdasarkan apa? Orang mengaku ya boleh-boleh saja, tapi pengakuan itu harus ilmiah. Ilmiah dalam filsafat itu mempunyai syarat. Pertama, dia harus logis, verifikatif, pragmatif. Ini nasabnya para habaib tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena dia mengaku di abad ke-9 tentang orang-orang yang ada di abad ke-4 Hijriah, sementara di abad 4 Hijriahnya sudah ditulis nama-nama keluarga Nabi, nama-nama keturunannya. Katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Ubaid. Sementara di kitab nasab yang ada di abad 4, anaknya Ahmad bin Isa tidak ada yang namanya Ubaid. Anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu berdasar apa mereka mengaku turun Rasulullah dari Ahmad bin Isa, padahal Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubaid? Sederhana sekali, hanya begitu saja sebenarnya. Kitab-kitab yang ada di abad ke-4, Silsilatul Alawiyah, di abad ke-5 Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah, tidak mencatat Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Di abad ke-6, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah madzhab Syafi'i, pengarang tafsir Mafatihul Ghaib, namanya Imam Al-Fakhrur Razi, di dalam kitab nasabnya yang bernama Asy-Syajaratul Mubarakah, menyatakan anaknya Ahmad bin Isa hanya 3. Pertama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang bernama Ahmad. Begitu pula kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-7, Al-Fakhri, Al-Asidi. Di abad ke-8 ada kitab As-Sabatul Musal. Ini semuanya kitab nasab. Yang saya sebutkan ini kitab nasab. Di abad ke-9 ada Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Wusta, Umdatul Talib Al-Sughra. Semuanya tidak mencatat Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaid. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani, yaitu tentang terkait masalah nasab Habib Ba'lawi, yang dimana mereka ini mengaku sebagai zuriat Nabi SAW. Namun mengaku-ngaku juga boleh ya, tapi harus ada buktinya, harus terverifikasi. Nah maka dari itu ya, Kiai Imaduddin Al-Bantani ini meneliti itu bukan karena hawa nafsu, bukan karena kebencian, tapi ingin mensucikan yaitu orang-orang yang mengaku zuriat Nabi SAW. Mereka ini mengotorinya, yaitu dengan apa? Dengan mengaku-ngaku tapi demi kepentingan kelompok mereka. Coba teman-teman ya, mereka ketika mengaku-ngaku zuriat Nabi SAW seperti Bahar Bismit, di dalam tubuh ani ini ada darah suci, yaitu darah yang mengalir Rasulullah SAW. Itu adalah pengakuan teman-teman. Tapi ketika dimintai bukti, buktinya mana? Ya, mereka ini buktinya seperti ini. Ternyata nasabnya itu bersambung hanya mentok kepada Ubaidillah ya, bukan kepada Rasulullah SAW. Dan mereka ini ketika ya dimintai bukti, adakah kitab nasab dari abad ke-4? Mereka tidak punya. Dari abad ke-5 mereka juga diam tidak punya. Ke-6, ke-7, ke-8 mereka tidak memilikinya. Nah, baru dari abad ke-9 mereka membuat kitab ya, kitab nasab. Itu pun mereka itu ya dapati dari mimpi ya, bahwasanya nama Ubaidillah ini bersambung kepada yaitu Ahmad bin Isa. Dan ini tidak bisa dijadikan hujah ya teman-teman ya. Tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya mereka ini adalah zuriat Nabi SAW. Maka tidak heran ya teman-teman ya, ketika mereka ini berceramah, lawang bukan keturunan Nabi ya, ceramahnya ya ngawur gitu ya teman-teman. Mereka hanya meninggi-ninggikan yaitu dari golongan mereka. Seakan-akan ya di luar dari golongan mereka itu dianggap budak ya. Kalau cium tangan ya sama Habib itu harus bolak-balik cium tangannya, lalu kemudian cium ininya. Ini dari mana teman-teman? Salaman ya salaman ya. Ini harus bolak-balik cium tangan lalu cium ininya. Bahkan ada dalam video tersebut itu Bahar Bismit itu kakinya dicium oleh muhibinnya. Ini ajaran dari mana teman-teman ya? Islam tidak mengajarkan demikian.
Ya salaman-salaman, kalau ingin menghormati guru ataupun ingin menghormati ulama boleh ya dengan mencium tangan. Tapi tidak berlebihan seperti itu ya, sampai membungkukkan, sampai bolak-balik cium, ini enggak ada itu teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi saya bisa bedakan ya antara yaitu ketika Bapak Rizik Syihab tadi, ketika nasabnya itu diteliti oleh Kiai Imad Al-Bantani, itu ya tanggapannya itu marah-marah, malah merendahkan yaitu Kiai Imad Al-Bantani di depan jamaahnya. Berbeda dengan Kiai Imad Al-Bantani ketika menjelaskan bahwasanya ini loh bukti mereka ini ya bukan zuriat Nabi, ada kitabnya, ada sejarahnya ya, manuskrip, filolog ya. Lalu kemudian tes DNA mengatakan bahwasanya DNA mereka adalah DNA yaitu G, bukan DNA Arab. Kalau DNA Arab itu adalah J1, yaitu DNA Arab keturunan Rasulullah SAW. Di zaman saat itu sudah ada berapa ratus ya yang Habib itu, Ba'lawi yang di zaman saat itu sudah cek DNA, sudah tes DNA, hasilnya ya G. Kalau G itu adalah keturunan Yahudi ya teman-teman. Tapi kalau J1 adalah keturunan Arab. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.